Halo Nurul EL Dikti Wilayah 2. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan dilancarkan semua aktivitasnya. Saat ini saya sedang bersama pegawai dari tim kerja kelembagaan di lingkungan EL Dikti Wilayah 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai prosedur operasional standar atau yang lebih dikenal dengan POS dari tim kerja kelembagaan. Sebelum kita masuk topik yang inti dari podcast kita pada kesempatan kali ini, nggak lengkap rasanya sebelumnya kita untuk berkenalan dengan narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Mungkin boleh nih Mbak kenalan dulu siapa namanya, di kantor sering dipanggil dengan panggilan apa, dan saat ini sedang mengerjakan apa sih di kantor? Oke. Baik, Mas Lutfi, terima kasih. Saya Eka Isenda, mewakili dari tim kelembagaan. Untuk saat ini, kesibukan kami dari tim kelembagaan yaitu tentang beberapa layanan. Yang pertamanya yaitu tentang perubahan bentuk perguruan tinggi, baik itu penggabungan, penyatuan, perubahan nama perguruan tinggi, kemudian tentang pembukaan program studi baru, dan melayani tentang peningkatan akreditasi perguruan tinggi. Oke, kita akan mulai pertanyaan mendasar untuk pengetahuan nih bagi dulur EL Dikti 2. Sebenarnya apa sih Mbak tugas dan fungsi dari tim kerja kelembagaan di EL Dikti Wilayah 2? Oke, baik. Untuk tugas dan fungsi kelembagaan itu sudah tercantum dalam rincian tugas LL Dikti sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 412/O/2022, yaitu tentang rincian tugas lembaga layanan pendidikan tinggi. Yang salah satunya yaitu pengumpulan data perguruan tinggi, pemetaan mutu perguruan tinggi, penyelesaian masalah perguruan tinggi, dan penilaian kinerja perguruan tinggi. Nah, gimana nih dulur EL Dikti 2 setelah mendengar penjelasan dari Mbak Eka tadi, kami harap dulur EL Dikti 2 bisa lebih paham nih. Jadi kalau misalkan perguruan tinggi memiliki masalah di peningkatan layanan, bisa langsung datang ke kantor untuk bertemu dengan Mbak Eka selaku tim kerja kelembagaan. Tadi sempat disinggung sedikit mengenai peningkatan standar layanan perguruan tinggi. Salah satunya terkhusus di bagian rekomendasi. Boleh nggak sih Mbak dijelasin sedikit ke dulur EL Dikti 2, bagaimana sih alur atau sistematika dari pemberian rekomendasi kepada perguruan tinggi tersebut? Oke, baik. Beberapa waktu lalu tim kelembagaan juga sudah melaksanakan lembur terkait pos AP ini. Jadi misalnya contoh perguruan tinggi ingin mengajukan pembukaan program studi itu melewati satu alur yaitu pos persuratan. Jadi perguruan tinggi mengirimkan surat permohonan kepada LL Dikti bisa melalui Dites ataupun LL Dikti Care. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi mengupload dokumen usulan tersebut ke laman siaga. Setelah staf kelembagaan mendapatkan disposisi, kami akan verifikasi dokumen usulan tersebut apakah layak untuk ditindaklanjuti. Kemudian setelah kami verifikasi, hasil verifikasi tersebut kami serahkan kepada ketua tim kerja untuk divalidasi apakah usulan ini layak diberikan rekomendasi atau untuk diperbaiki terlebih dahulu. Nah, setelah dapat hasil dari validasi ketua tim kerja, kami membuatkan surat rekomendasi jika usulan tersebut telah sesuai dengan persyaratan. Jika belum, surat penolakan kami berikan. Nah, alur terakhir itu surat rekomendasi ataupun penolakan kami upload melalui laman siaga untuk ditindaklanjuti oleh perguruan tinggi. Baik, setelah mendengar penjelasan dari Mbak Eka tadi, kami harap dulur EL Dikti bisa lebih paham sehingga pengurusan alur rekomendasi bisa lebih mudah. Baik Mbak, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan Permendikbud nomor 53 tahun 2023 mengenai akreditasi perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi wajib melakukan akreditasi. Dari hal ini, kira-kira ada nggak sih Mbak bentuk implementasi nyata dari EL Dikti Wilayah 2 terkhusus tim kerja kelembagaan untuk mendukung Permendikbud tadi? Oke. Sejak diterbitnya Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu perguruan tinggi, itu LL Dikti Wilayah 2 khususnya kelembagaan sudah membuat surat edaran terkait kewajiban akreditasi ini. Yang kedua,
LLDikti sudah menyurati satu persatu perguruan tinggi yang tidak terakreditasi atau belum mengajukan akreditasi. Kemudian pada tahun 2023 itu kami sudah melakukan pendampingan akreditasi, baik itu akreditasi institusi maupun akreditasi program studi. Dan awal tahun 2024 ini kami juga sudah melaksanakan workshop akreditasi institusi. Mungkin sudah sebanyak 10 kegiatan ya dari 2023. Baik, dulu LDikti 2 dari penjelasan Mbak Eka tadi, ini adalah bentuk nyata bahwa Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 terus untuk melakukan peningkatan standar layanannya kepada seluruh stakeholder di lingkungan LDikti Wilayah 2. Dari penjelasan Mbak Eka tadi, kalau misalkan workshop peningkatan akreditasi perguruan tinggi ini sudah dilakukan sebanyak 10 kali dari tahun 2023 ke tahun 2024 ini. Kira-kira setelah melaksanakan banyak sekali workshop tersebut, bagaimana sih Mbak bentuk follow up atau keberlanjutan yang dilakukan oleh tim kerja kelembagaan sehingga tujuan awal dari workshop tersebut bisa tercapai? Baik. Untuk tindak lanjut atau follow up ya, untuk follow up dari kegiatan tersebut beberapa waktu yang lalu juga tim kelembagaan sudah melaksanakan kegiatan melalui Zoom untuk meminta klarifikasi dari perguruan tinggi sebatas mana proses dari penyusunan borang dari perguruan tinggi tersebut. Karena di awal tahun ini, dari awal tahun kemarin itu Ban PT kedepannya akan melaksanakan pendampingan akreditasi. Nah, perguruan tinggi kita sudah mendaftar, beberapa perguruan tinggi kita sudah mendaftar pada batch 1. Namun saat ini telah dibuka juga untuk batch 2. Jadi beberapa waktu lalu kami menghimbau dan meminta perguruan tinggi untuk mendaftar pada pendampingan yang akan dilaksanakan oleh Ban PT tersebut. Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita akan break dulu sejenak nih. Dulur LDikti 2 tahu nggak sih kalau misalkan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 memiliki program kerja yakni UMKM Mandiri. Di sini kita udah ada produk UMKM dari Mandiri yang sudah di bawah naungan LDikti Wilayah 2. Saat ini saya bersama dengan jamu segerek dengan varian kunyit asam yang tentunya bermanfaat untuk tubuh kita. Jamu ini merupakan minuman herbal alami yang bermanfaat terkhusus untuk kaum wanita nih, karena khasiatnya sangat luar biasa. Karena apa sih khasiatnya? Yang pertama, untuk meredakan nyeri saat datang bulan, dan yang kedua untuk memperlancar datang bulan bagi kaum wanita. Jamu ini bisa dibeli di Sofi Food dan bisa langsung ke Linktree di Instagram @jamu.seger_rek. Bagi para kaum wanita yang memiliki masalah pada nyeri saat datang bulan dan yang kedua datang bulannya nggak teratur, segera beli jamu ini karena manfaatnya sudah teruji. Indonesia negeriku, jamu seger jamuku. Oke, pertanyaan terakhir nih Mbak, sebelum kita menutup podcast kita pada kesempatan kali ini, ada nggak sih informasi atau pesan yang ingin disampaikan oleh tim kerja kelembagaan kepada seluruh stakeholder di lingkungan LDikti Wilayah 2? Oke, mungkin pesan atau informasi yang ingin kami sampaikan yaitu tidak jauh dari akreditasi tadi. Bagi perguruan tinggi yang tidak terakreditasi atau belum mengajukan akreditasi, itu untuk kami himbau segera mendaftar pada pendampingan yang akan dilaksanakan oleh Ban PT yaitu batch 2. Nah, pendaftaran ini akan dibuka sampai dengan 20 Mei 2024. Kami himbau kepada perguruan tinggi untuk mendaftar dan mengupload dokumen borangnya tersebut ke laman Sabto. Dan beberapa waktu lagi yaitu tanggal 16 Mei 2024 kami juga tim LLDikti akan melaksanakan kegiatan pendampingan akreditasi institusi dan prodi untuk prodi yang kadaluarsa di Bandar Lampung. Mungkin itu. Oke, nah semoga dengan informasi dan pesan yang sudah disampaikan oleh Mbak Eka tadi bisa bermanfaat untuk seluruh stakeholder di lingkungan LDikti Wilayah 2. Penasaran gak sih sama podcast tim kerja lainnya? Oleh karena itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube LDikti Wilayah 2 dan nantikan konten-konten menarik lainnya di sosial media milik kami, terkhususnya di akun Spotify milik kami. LDikti Wilayah 2, kami bersama Anda, kami siap melayani.